Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di sini di Study with Me. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang mengapa ilmu tenang itu sangat mahal. Kita lihat menurut Kamus Bahasa Indonesia, tenang itu artinya tanpa reaksi, tanpa terburu-buru, tergesa-gesa, diam, dan ada beberapa nilai positif jika seseorang memiliki ilmu tenang tersebut. Mengapa? Dikarenakan ilmu tenang mencerminkan seseorang memiliki ketenangan batin dan yang sudah bisa dikatakan pendewasaan diri sejak dini. Nah, mengapa ilmu tenang itu sangat mahal? Secara alam bawah sadar kita, secara kesadaran kita, itu kita terlahir tanpa memiliki apapun dalam dunia ini. Secara sadar, apa yang kita miliki, lingkungan sekitar, ataupun kejadian itu bukan milik kita. Yang artinya semua yang ada dalam diri kita, yang ada di lingkungan kita, sekitar kita, itu hanya titipan dari Yang Maha Kuasa. Nah, sebab karena kita dititip barang tersebut, berarti sewaktu-waktu barang tersebut itu akan diambil lagi oleh pemiliknya, akan pergi lagi dari dirinya, akan hilang lagi dari dirinya gitu. Makanya ada suatu pepatah yang mengatakan bahwa people come and people go. Ada sebuah kasus yang bisa kalian berpikir, maksudnya bisa kalian ambil ilmu dari pengalaman yang aku lewati. Nah, tenang artinya tanpa reaksi. Beberapa kasus sudah menjelaskan kepada saya, memberikan pelajaran kepada saya bahwa beberapa kondisi itu tidak perlu adanya reaksi. Yang artinya kita harus menahan diri untuk lebih mengontrol reaksi yang kita berikan terhadap sesuatu yang terjadi, di mana pengendalian diri itu sangat sulit untuk kita imbangi, kita terapkan. Nah, contoh, ketika seseorang itu pergi dari kamu atau menjauh dari kamu, ya kamu tanpa sadar kamu memiliki reaksi yang sangat terlihat, mulai dari kamu mengejarnya, mulai lagi kamu ngechat panjang lebar, dan itu bentuk pendewasaan diri yang sangat sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita merasa tanpa dia hidup kita itu nggak ada artinya lagi, yang dimana kita merasa kesepian karena kehadiran dia. Kembali lagi kepada topik awal, secara sadar, semua yang ada di lingkungan kita, apa yang kita cintai, apa yang kita miliki, itu hanyalah sebuah titipan Yang Maha Kuasa. Ya bersyukur dong kalau orang itu pergi dari kita, maksudnya orang yang jahat pergi dari kita, orang yang bohong pergi dari kita, orang yang munafik pergi dari kita. Ya alhamdulillah kita terhindar dari orang-orang yang memiliki efek negatif untuk diri kita sendiri. Namun ketika mereka pergi, kamu harus selalu berpikir positif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kadangkala setiap aku merasakan sesuatu yang kayak bikin aku kecewa, bikin aku sakit hati, bikin aku nggak bisa berpikir panjang, aku selalu bilang, wah, kira-kira ini aku akan naik level lagi. Naik level dalam artian pendewasaan diriku lebih naik lagi.
Nah, aku nggak mengejar siapapun, aku juga nggak siapapun juga. Aku membiarkan semua itu terjadi dengan arahannya masing-masing, dengan kejadiannya masing-masing, dengan rotasinya masing-masing. Aku nggak menyuruh orang pergi, aku juga nggak menyuruh orang datang, nggak. Ya, aku lebih suka orang dengan secara legowo datang kepada aku, dan aku berhak mengusir orang yang bikin aku sakit hati, bikin aku jengkel. Ilmu tenang dalam artian keep calm. Emosi yang dalam, emosi yang tingkat tinggi, tingkat sedang, tingkat rendah itu harus diatur, punya takaran masing-masing. Nah, perbedaan antara emosi tingkat tinggi, tingkat sedang, dan tingkat rendah itu berasal dari seberapa efeknya emosi ini terhadap diri kita, seberapa efeknya kejadian ini dari diri kita. Efek pertama, ketika orang memukuli kita, itu baru emosi tingkat tinggi. Kenapa? Ya karena reaksi yang mereka berikan kepada diri kita itu sangat berlebihan, yang memang kita tidak bisa terima. Nggak boleh kita terima itu efek yang memiliki reaksi buruk dari kita. Nah, emosi tingkat sedang itu adalah emosi yang kalau dia ngeculin kita di belakang, ngebicarain kita di belakang, ya udah, aku mau bodo amat gitu. Karena yang aku pikir itu masalah mereka. Itu mereka. Aku nggak punya masalah sama mereka. Aku punya pencapaian hidup yang harus aku jalani, apa yang aku harus tempuh, pribadi aku ke depannya bagaimana. Tapi kalau mereka yang ngeculin kita, ya udah, isi going aja, lepasin ke langit, lepas, nggak usah diperpanjang masalah seperti itu. Ya karena nggak penting, untuk apa juga kita membahas sesuatu yang emang nggak penting, nggak ada nilai positif dari diri kita gitu. Kalau kita merasa hal tersebut benar, berarti mereka bahagia akan hal tersebut. Tapi kalau kita tanpa reaksi, tenang gitu terhadap mereka, itu membuat mereka semakin ketar-ketir. Yang mereka bilang gini, wah ini gak ada reaksi, harus gini. Ya udah, keep calm aja gitu. Nggak usah mikir harus gimana membalas mereka. Udah, stop untuk membicarain hal orang lain, stop membicarakan keburukan orang lain. Dan itu level value-nya itu lebih tinggi daripada orang yang seperti itu. Ketika kamu sadar bahwa kamu dibicarakan orang, ketika kamu sadar dicerita sama orang, kamu harus perlu diam. Nggak usah ngerespon apapun, nggak usah ngebantu apapun, nggak usah. Biarkan mereka ngomongin kamu apa adanya. Kamu tetap jalan di tujuanmu, kamu tetap ikuti aturanmu, kamu tetap bahagiakan dirimu. Lakukan apa yang menurutmu bahagia. Misalnya mereka memberikan reaksi yang sangat berlebihan terhadapmu, ya kamu harus memberikan dia reaksi yang sangat halus tapi menyentuh hatinya, kayak roasting halus gitu. Nggak semua hal di dunia ini perlu kita terima, dan semua hal buruk di dalam dunia ini, dalam kejadian kita, berhak kita tolak. Karena kita sebagai makhluk sosial punya dua pilihan, menerima, menolak. Kita bisa menerima, kita bisa menolak, dan kita berhak mendapatkan hak dan wajib menjalankan kewajiban. Sebagai manusia itu pegangin dua ini aja, menerima, menolak, hak dan kewajiban. Jadi kamu harus berpikir nih, kamu harus selalu melihat bahwa pilihan ini benar tidak ya.
oh hal ini cocok tidak ya, oh ini hak aku, ini aku harus terima, ini aku harus nolak ini. Nah, semua hidup itu butuh yang namanya pilihan. Kita memilih. Saya gambarkan secara gamblang ya. Ketika kamu ada dalam suatu posisi kejadian dan kamu nggak tahu kamu harus menerima dan kamu harus menolak, ya kamu harus berpikir dulu positif negatif dari kedua kejadian ini, pilihan ini. Kalau kamu menerima, berarti kamu terima dong hal seperti itu terjadi sama kamu. Nah, tapi kalau kamu menolak, ya berarti kamu harus menolak. Menolak yang artian kamu perlu adanya memberikan ruang untuk dirimu sendiri bahwa oh ini benar-benar harus kutolak. Tapi kalau kamu menerima berarti kamu terima dong kejadian itu. Tapi kalau menolak ya bisa jadi yang datang itu kejadian yang lebih baik yang bisa mendewasakan kamu lagi. Nah, dan untuk emosi yang paling rendah itu ketika kamu melakukan sesuatu yang reaksi ya kayak gini, reaksi percakapan, reaksi komunikasi, reaksi gimana maksudnya gini, untuk emosi yang paling rendah itu selalu berada pada kejadian, kalau menurut aku, ini pandangan aku ya, kalau aku reaksi emosi yang paling rendah itu ketika aku diputusin, ketika aku ditinggalin, ketika aku dihianatin, ketika aku diselingkuhin, ketika aku dicampakkan kiri kanan, itu emosi yang paling rendah. Kenapa? Sebab aku selalu berpikir ketika aku mendapatkan kejadian seperti itu, aku selalu tanamkan dalam otakku, tanamkan dalam hatiku bahwa wah, aku kali ini naik level lagi. Dalam artian rezekiku ini naik level lagi. Rezeki itu bukan termasuk dari nominal saja ya. Rezeki itu banyak banget jenisnya. Kita diberikan teman baik, itu rezeki. Kita diberikan sahabat yang baik, itu rezeki. Kita diberikan orang tua pengertian, itu rezeki. Semua yang ada di dunia ini, jika kalian selalu berbuat baik, itu akan mendatangkan rezeki untuk dirimu sendiri. Kecuali kalau kamu menjahati orang, yang bisa jadi orang itu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dan kita kalau misalnya udah tahu jahat, ya harus meminta maaf lah sama orang tersebut. Harus tanya apa kesalahannya supaya kamu bisa introspeksi diri. Tidak seperti itu lagi. Tidak ada orang yang tidak berubah, dan orang akan berubah pada saat waktunya. Kalau untuk sekarang mereka belum bisa berubah, ya gak apa-apa. Mungkin itu pilihannya. Kembali lagi pilihannya. Nah, kalau dia sudah memilih untuk berubah, berarti dia sudah secara sadar masuk dalam otaknya, tertanam dalam otaknya bahwa oh, aku harus berubah. Aku nggak mau orang di sekitarku kecewa terhadapku. Aku nggak mau orang di sekitarku marah terhadapku, karena orang sekitarku sayang kepadaku. Jadi saya harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menyenangkan orang lain, pribadi yang selalu tersenyum, selalu membuat orang melihat kita, ih, hari ini kamu bahagia banget, hari ini kamu beruntung banget, hari ini kamu tuh berhasil. Ya karena kamu berhasil melewati ujian-ujian tersebut, mulai dari ujian yang kecil, ujian yang sedang, ujian yang rumit, kamu berhasil untuk melewatinya. Dan itu butuh tenang. Makanya ilmu tenang itu sangatlah mahal, nggak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Dan ketenangan itu muncul ketika kita selalu melatih diri kita untuk tidak memberikan reaksi terhadap sesuatu secara berlebihan. Sakit hati iya,
Iya, kita juga sakit hati kan, kita manusia. Kita kecewa, iya, kita juga kecewa karena kita manusia. Kita memiliki batas kesabaran. Kita sakit hati, kita kecewa, kita nangis, ya nggak salah, wajar. Tapi setelah kejadian itu, setelah kamu melepaskan semuanya, kamu harus kembali bangkit. Jangan ngedrop, jangan malas, jangan makin menurun. Itu namanya kamu nggak berubah, kamu belum sadar, kamu masih ngestak dalam kejadian itu, dalam posisi itu. Ilmu tenang itu tidak seperti itu. Ilmu tenang itu ketika kita udah merasa legowo, udah merasa cukup, udah merasa aku nih cukup sampai sini, cukup, aku rasa cukup. Nah, seperti itu. Sehingga untuk memberikan ketenangan jiwa yang baik, kita harus tetap selalu melatih ketenangan itu agar menjadi lebih baik lagi ke depannya, agar menjadi pribadi yang lebih dewasa ke depannya, agar menjadi pribadi yang lebih siap menerima. Gitu. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Bila fisabil haq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.